Halo Leo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan asmara single Leo dari tanggal 15 hingga tanggal 21 Agustus 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Aminkan untuk hal-hal yang positif ya, jangan dipaksakan bila tidak cocok. Ambil manfaat pesan-pesan yang menurut kamu bermanfaat atau bisa kamu pelajari untuk energi asmara kamu di minggu ini ya. Dan perlu kamu ketahui bahwa pesan atau energi yang disampaikan bisa vice versa, bisa kebalik. Bila tidak cocok sama sekali dengan kamu, bisa jadi milik seseorang yang baru atau energi lama seseorang dari masa lalu. Ya, beberapa di antara kamu saya ngelihat ada yang rekonsiliasi nih, bakalan baikan, bakalan ada teleponan, bakalan ada ungkapan cinta lagi, perasaan lewat telepon ya, bahwasanya aku masih ada perasaan nih sama kamu, aku masih pengen balikan sama kamu. Two of Cups di sini menunjukkan adanya komunikasi ya, yang akan dimulai oleh sosok si dia yang udah pernah ngejalin hubungan sama kamu, berakhir kandas, dan dia akan hubungin kamu gitu. Nggak bisa lepas ini si dianya ya. Tapi saya nggak lihat di sini sepertinya, walaupun ada komunikasi yang dia lakukan sama kamu ya, dia masih terikat dengan energi yang lain. Jadi ada orang ketiga nih, luar biasa ini ya. Masih menyatakan cinta sama kamu, masih pengen balikan sama kamu, tapi dia masih terikat energinya sama orang lain. Bisa-bisanya dia pengen kembali sama kamu, pengen membina hubungan yang lebih gimana ya, lebih dalam lagi. Sementara energi dia di sini masih melekat dengan seseorang yang lain. Ya, saya ngelihat ada rasa stres, frustasi, ada semacam ego ya. Ya, ada perasaan khawatir nggak dapat si A, kamu juga nggak dapat, semacam gitu dianya. Jadi ya rakus kalau begini caranya gitu ya kan. Kalau misalnya nggak dapat kamu nanti, ya misalnya dia mau jadi sama kamu ya, tapi dia takut juga kehilangan yang satu lagi gitu ya. Di satu sisi ada juga rasa takut kehilangan dua-duanya ya. Ada beberapa di antara kamu yang mata batinnya, cara berpikirnya udah realistis di sini ya. Yang tadinya mata kamu tertutup gitu ya mengenai sosok si dia sini, kamu jadi terbuka ya. Apapun kamu bilang kamu pengen balik apa segala macam, saya pokoknya nggak mau lagi balik sama kamu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu jelas-jelas ini menjalin komunikasi dengan seseorang yang baru ya, bukan dengan orang lama. Tapi kamu adalah sosok yang pada akhirnya akan melihat bahwa kayaknya si dia ini playboy nih atau playgirl ini, kayaknya ini nggak bener ini ya, energinya nggak murni nih mau deketin aku gitu ya. Beberapa di antara kamu ya, ada yang malah ya ngerasa senang gitu ya. Ya, ada beberapa di antara kamu yang kurang peka dengan intuisi suara hati. Ada kesenangan yang kamu alami, semacam euforia. Wih, aku deket nih sama si Anu gitu ya kan. Terasa gitu hubungan kamu dengan seseorang yang baru di sini nanti semacam partner ya. Ada semacam
kolaborasi gitu ya, seperti teman ya. Rasanya kok kita pacaran itu seperti berbagi, ada di sini situasi yang membuat hubungan kamu dengan pasangan itu semacam saling berkontribusi ya, ibarat bukan salah satu aja yang terima terus gitu, saling memberi ini gitu. Nah itu yang membuat kamu ngerasa senang memulai hubungan dengan seseorang yang baru. Untuk kamu yang kurang terlalu peka dengan intuisinya, tapi kamu yang peka dengan intuisi kamu, dengan pesan-pesan psikis yang kamu lihat dari sikap dia ya, dari situasi, kamu akan tahu oke, ini memang menyenangkan, tapi realistis aja deh, aku ngerasa kayaknya energi si dia itu nggak murni sama aku ngerasa dia bukan ngedeketin aku aja, tapi dia juga ngedeketin yang lain gitu. Ya, kamu akan tahu itu. Ada Two of Wands, ada Queen of Cups ya. Pada akhirnya kamu yang peka dengan intuisi kamu akan dilema, gak yakin akan ngejalin hubungan dengan seseorang yang baru di sini. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Leo ya. Leo. Ada semacam energi di sini ya, tampaknya baik banget gitu di luar gitu, tapi tidak demikian sebenar-benarnya. Jadi ya harus kudu hati-hati ya, vigilant di dalam memilah-milah pasangan. Oke, beberapa di antara Leo nih, saya lihat kamu di minggu ini akan lebih memfokuskan pikiran dan hati kamu untuk pekerjaan dengan petualangan, project ataupun passion kamu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu sangat pekerja keras, disiplin ya. Salah satu yang membuat kamu ngerasa nyaman, feeling the self of accomplish itu, kamu ngerasa lengkap ketika pekerjaan kamu atau karir kamu sukses. Jadi di minggu ini saya ngelihat kamu di sini akan terlibat juga dengan aktivitas bersama, teamwork, orang-orang di sekitar kamu ya. Ada semacam project atau tugas yang melibatkan teamwork ya, dibutuhkan kolaborasi, kerjasama yang baik satu sama lain supaya terwujud atau terlaksana plan yang udah dibuat bersama gitu. Jadi ada semacam kegiatan bersama yang akan kamu lakukan bersama dengan orang-orang yang sekitar kamu, dan di dalam kegiatan ini bakalan ada juga konflik untuk beberapa di antara kamu ya. Ya, akan ada keberuntungan, akan ada pertemuan dengan banyak orang baru ya, tapi di dalam pertemuan ini juga akan menimbulkan adanya konflik akan terjadi bagi kamu nih yang tidak terlalu peka dengan situasi, kondisi ya, tidak mengontrol perkataan ataupun perbuatan ya. Oke, untuk kamu yang ngedeketin kamu di minggu ini, saya ngelihat ada energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada juga Virgo, Capricorn, Taurus ya. Ada kondisi dilema ya, yang kamu miliki
untuk terkoneksi atau berhubungan ke langkah selanjutnya dengan sosok energi ini, ya. Karena beberapa di antara kamu cukup peka dengan intuisi kamu. Sepertinya si dia ini nggak murni energinya sama aku, nggak bener-bener serius. Sepertinya si dia ini cuma mau senang-senang aja, ya. Dia maunya sama aku ya karena dia butuh uang aja, gitu ya. Ya, tapi bagi kamu ya yang polos-polos saja gitu ya, yang mengabaikan intuisinya, ya kamu akan menjadi sumber mata pencarian bagi sosok si dia, orang baru yang akan dekat sama kamu. Ya, demikian untuk kartu tarotnya. Saya akan buka spiritual guidance untuk Leo ya. Spiritual guidance-nya Leo. Ada be a natural beauty, listen, dan juga believe. Yeah. Your entire body is precious, so choose personal care products that reflect your consciousness and commitment to self-love. Say no to toxins and yes to the healthiest ingredients possible. You deserve to look and feel great and you are worth the effort. Be a natural beauty. Ya, jadi diri sendiri aja ya. Tunjukkan diri kamu apa adanya, nggak usah kita menunjukkan diri kita berlebihan. Kalau misalnya ada hal-hal kamu nggak tahu nih, bener-bener innocence gitu ya, di dalam suatu topik diskusi ataupun ketika kamu terlibat aktivitas nih gitu ya, ya jadi diri sendiri. Kalau memang bener-bener nggak tahu, ya tanyakan gitu ya, ya katakan nggak tahu, kurang menahu gitu. Saya ngelihat ada The Fool di sini nih. The Fool ini adalah sosok energi yang masih muda gitu ya, masih innocence gitu, masih harus banyak belajar gitu ya. Dan kemungkinan beberapa di antara kamu yang memiliki energi The Fool di sini ada hal-hal tertentu yang kamu kurang paham, kurang ketahui, atau kamu kurang peka nih dengan pesan-pesan psikis ya, kondisi situasi di sekitar kamu kurang peka gitu ya. Jadi kemungkinan sikap-sikap seperti ini nih, kekurang maturan itu bisa menjadi trigger atau salah satu penyebab terjadinya konflik di minggu ini. Bisa jadi konflik yang kamu alami di sini bukan dengan orang lama atau dengan orang baru, tapi bisa dengan partner kerja kamu atau teamwork kamu ya. Ada aktivitas kolaborasi di sini ya, di mana kamu terlibat di dalamnya gitu. Jadi perlu diwaspadai untuk sikap-sikap yang tadi gitu. Kalau misalnya ada beberapa aktivitas nih yang melibatkan pengetahuan, kamu kurang paham, ya jujur aja memang nggak tahu gitu ya. Jangan sampai melakukan kesalahan. Kalau udah melakukan kesalahan, ya titik kesalahan ini kan bisa menjadi penilaian bagi orang lain, bagi kamu gitu. Ya bisa jadi ini orang lain ini pengen deketin kamu awalnya gitu ya, tapi jadi nggak jadi deh gitu. Nah, dia orangnya ceroboh, Leo orangnya ceroboh. Ya, dia nggak mikir-mikir, Leo nggak mikir-mikir dulu nih sebelum melakukan segala sesuatunya. Dia ceroboh, orangnya innocent kayak anak-anak gitu ya kan. Aturan dia mau deketin kamu jadi nggak deketin deh gitu ya, karena di sini ada Two of Pentacles nih ya, ada kebimbangan ya. Oke, ada listen ya. Are you talking more than you are listening? Do you finish people's sentences for them? True connection is about how we make people feel and whether or not we are being open and present. Life is communicating with you, dear one, an appointment message is trying to get through. Let go of your fear of not being
heard, you'll get your chance. For now, just listen. Ya, listen. Ya, belajarlah untuk mendengarkan orang lain gitu. Ketika orang lain nih gitu ya mau menjelaskan sesuatu, atau ya partner kerja atau teamwork kamu ya, seseorang yang deketin kamu, siapapun energi di sini, karena ini nggak melulu energi untuk seseorang yang dekat sama kamu atau orang baru gitu ya. Bisa jadi larinya ke karir atau hubungan relasi kamu dengan orang-orang sekitar ya. Ya, cobalah untuk belajar mengontrol diri gitu ya. Jangan kamu aja terus mau didengerin ngomong gitu ya. Apalagi kalau masih baru dekat dengan seseorang, ya kan, ini orang baru ini bisa jadi berpikir gini, wah Leo ini nggak kasih aku kesempatan untuk bicara nih, dia ngerasa dirinya yang paling bener gitu. Ya, alhasil ya orang jadi mikir-mikir untuk buka hati sama kamu kan gitu ya. Oke, yang ketiga ada belief. There's magic all around you. Open up to the wonders of the universe. Notice the connections and synchronicities. Follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union, the right ideas take shape, the best relationship blossom, and the stuff that's meant to be easily falls into place. Everything is possible. Ya, miliki aja lah keyakinan gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu yang udah pengen punya pasangan gitu ya, tapi ngerasa ada tindakan-tindakan yang kamu lakukan pada akhirnya menimbulkan masalah ya, atau pada akhirnya membuat si dianya jadi ragu sama kamu ya. Mungkin dalam keadaan tersebut kamu akan mengalami yang namanya depresi, stres, jadi minder gitu ya, atau jadi ada konflik batin ya. Ya, mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang baru, tapi pertemuan ini malah menjadi pelajaran bagi kamu ya, untuk kedepannya ketika kamu ketemu dengan seseorang yang baru lagi, kamu bisa lebih berhati-hati lagi di dalam mengambil sikap gitu. Jangan ceroboh gitu, atau kamu jangan kamu aja yang pengen didengerin, atau sikap kamu jangan kekanak-kanakan, nah semacam gitu ya. Mungkin harus belajar lebih peka lagi dengan orang-orang sekitar gitu, karena kadang kan kita harus bisa juga mengontrol atau belajar menjadi sosok yang lebih dewasa gitu ya. Ya, di dalam bersikap, apalagi kalau ini kita ada di ruang publik nih gitu, ketemunya di publik, ada banyak orang yang melihat gitu. Jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang innocent, yang memalukan ya. Karena yang malu bukan saja orang yang pengen ngedeketin kamu ya, bisa jadi kamu sendiri pada akhirnya akan menanggung malu kan gitu ya. Memang sih kita perlu menjadi diri kita sendiri untuk diterima apa adanya, tetapi ya perlu juga belajar menjadi sosok yang dewasa, mature gitu ya, bisa memahami situasi dan lingkungan. Kalau kamu aja terus yang mau dipahami, itu namanya egois kan gitu ya. Menjadi seseorang yang apa adanya, apalagi bisa buat lelucon nih gitu ya kan, lugu gitu ya, polos gitu ya, bisa menyenangkan bagi orang-orang tertentu yang paham, yang energinya dewasa gitu ya. Kadangkala justru kalau kita kurang hati-hati nih ya, seperti yang saya katakan tadi, bisa ngebuat joke gitu ya, apa adanya gitu. Tapi kalau lost control dia ya,
lelucon itu bisa jadi berubah jadi sarkas atau nggak lelucon lagi kalau didengar orang lain gitu ya, yang ada jadinya ada yang tersinggung, berantem kan gitu ya. Ya padahal tadinya bisa deket nih gitu, jadinya jadi berabe deh, apes gitu ya. Nah semacam itu tuh yang saya lihat untuk energi Leo di minggu ini ya. Bakalan ketemu dengan banyak orang di minggu ini ya, bakalan juga ada yang hubungin kamu, bakalan ada komunikasi dengan mantan, tapi ya si dianya juga masih terikat dengan energi lain. Intinya apapun bentuk aktivitas kamu atau bagaimanapun event yang akan kamu hadapi di dalam minggu ini, self awareness itu sangat penting menurut saya ya, supaya tidak terjadi di sini tindakan-tindakan yang menimbulkan konflik, kerugian, baik untuk kamu, diri kamu sendiri, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kamu. Demikian untuk Leo ya. Semoga ini berguna bagi kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.